Halo, Mang Hafi. Kali ini saya mau berbagi terkait POV atau Point of View, sudut pandang dari masyarakat grassroots, akar rumput, kelas bawah, termasuk saya sendiri, menjelang pilkada. Nah, serunya ada 5 hal template yang sering dilakukan paslon. Yang pertama, tiba-tiba ada di ibadah duka. Kedua, tiba-tiba ada ikut ibadah gereja. Ketiga, tiba-tiba ada di ibadah atau syukuran nikahan dan pesta lainnya. Bisa jadi ulang tahun kamu, ulang tahun gereja, dan seterusnya. Um, Terkait ini sebenarnya tidak apa-apa kalau memang kebiasaan ini sudah sering dilakukan jauh sebelum pencalonan, begitu ya. Karena ini bukan template, tapi bagian dari kebiasaan ya yang sering dilakukan, atau memang dia juga punya rutinitas hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi juga dengan masyarakat begitu. Nah, sehingga tidak aneh ketika ada di kegiatan tadi, ibadah duka, gereja maupun HUT atau syukuran lainnya begitu ya. Nah, poin keempat, tiba-tiba SKSD begitu ya. Yang tak dulunya nggak suka negur orang ketika ada di oto atau di mobil, tiba-tiba ini suka negur sapa orang pinggir jalan tiba-tiba jadi akrab begitu ya. How sweet. Nah, ini aneh begitu ya. Kemudian yang parahnya lagi, ya jelas bukan di Indonesia, tapi di beberapa daerah di Konoha itu punya kebiasaan ngasih duit menjelang pemilihan begitu ya. Dikasih ke tim ses berapa, dari tim ses kasih ke calon pemilih berapa begitu ya. Jadi ada potongan pajak gitu di tengah-tengah dari tim ses ke si calon pemilihnya. Tentu balik lagi, ini di Konoha bukan di Indonesia. Nah, secara regulasi jelas ini dilarang gitu ya, tapi pada prakteknya masih terjadi di Konoha tadi. Jadi untuk kita yang di Indonesia, di Sangi khususnya, jangan tiru ini. Nah, 5 template ini, I have to say, pada beberapa poin yang tidak biasa kita lakukan, itu merugikan. Seperti tadi, tiba-tiba ada di ibadah, tiba-tiba ada di syukuran, tiba-tiba ada di sok kenal sok dekat, terus tiba-tiba ngasih duit gitu ya. Dalam rangka apa gitu. Nah, instead of doing that, how about doing this? Nah, ini beberapa point of view yang menurut kami lebih etis, lebih bagus dilakukan. Daripada tiba-tiba muncul di rumah duka begitu ya. Bagaimana kalau dibalik prosesnya, ada ketika keluarga itu membutuhkan, misalnya pas lagi sakit kita hadir di situ, atau at least saat persiapan ibadah, misalnya kita bantu persiapannya begitu ya, bikin sabuah, serece angkat kursi dan lain sebagainya. Kita ada di tengah-tengah proses itu. Begitu juga tadi terkait ibadah syukuran gitu ya, pernikahan, kita memberi support sebelum hari hanya begitu ya. Ini jauh lebih etis, jauh lebih enak, menunjukkan bahwa kita beneran peduli begitu. Nah, bahkan keluarga akan lebih respect dengan kita. Nah, selanjutnya, daripada cuma melambai-lambai tekan tangan tadi, gimana kalau ketika ada kegiatan misalnya bakti sosial atau kerja bakti di desa, di daerah di mana kita ada dan tinggal, bagaimana kalau kita kerja bakti di situ, membantu masyarakat sambil bantu hal-hal sepele gitu ya, angkat sampah, potong rumput dan lain sebagainya, tapi juga sambil ngobrol dengan mereka. Suasananya lebih cair dan tidak bawa embel-embel tim ses atau embel-embel bawa nama partai. Itu udah aneh dari belakangan, tapi beneran lakukan itu tulus begitu. Nah, kemudian bisa juga mengunjungi pasar tradisional. Nah, pasar itu bukan hanya sekedar tempat transaksi jual beli, tapi di sana juga kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat begitu ya.
kita bisa update terkait harga kebutuhan pangan yang ada di daerah kita. Kita bisa saling tukar informasi, apa yang menjadi keluhan petani, si penjualnya, dan pembelinya, begitu ya. Sehingga ada pertukaran informasi di sini, ada sharing begitu di sini. Nah, ini yang membuat kita lebih dekat dengan masyarakat dan lebih terhubung. Nah, kemudian daripada cuman sekedar percaya laporan tim ses, bagaimana kalau kita konfirmasi? Jadi laporan yang baik itu ketika terkonfirmasi, misalnya berdasarkan laporan A bahwa A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, untuk memastikannya seperti apa, kita bisa mulai dengan jumpa komunitas, diskusi dengan warga desa. Timenya kapan paling bagus? Sore hari sepulang warga dari kebun, begitu. Ajak ketemu dalam forum resmi, bisa izinlah kepala desa atau kepala lindungan atau siapa yang kira-kira berwenang di situ. Tanyakan, minta kesediaan waktu untuk diskusi. Nah, sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan, begitu ya, kendala masyarakat belakangan ini, beberapa tahun lalu, bahkan yang akan kira-kira diprediksi ke depannya, begitu. Nah, ini yang perlu didiskusikan, sehingga tidak ada gap lagi antara si pemerintah ke depannya dengan masyarakat, karena kita udah saling tahu dan komunikasi itu terbangun. Kemudian daripada tadi uang tadi itu dibagikan dalam bentuk serangan fajar gitu, bagaimana kalau dipakai untuk bantuan tepat guna? Misalnya di desa itu sekarang posisi lagi butuh bak penampungan air. Nah, kita berinisiatif membantu lewat merealisasikan itu sampai ada gitu ya. Misalnya menyediakan bahan bakunya untuk penggunaan tadi bak air, atau di desa lagi butuh misalnya rumah ternak gitu ya, entah untuk bebek, ayam, dan lain sebagainya, kita juga bantu fasilitasi itu. Nah, ini jauh lebih enak begitu ya, sehingga menjawab kebutuhan yang ada di tengah masyarakat dibanding tadi menghambur-hamburkan duit yang sudah tahu melanggar undang-undang kepemiluan untuk tadi serangan fajar, berharap dapat feedback. Hati-hati. Di beberapa daerah di Konoha, kebetulan saya pernah ke sana, itu saya menemukan beberapa caleg yang hampir gila begitu ya. Nah, karena pas pencalonan dia sudah buang banyak sekali uang, ada yang ratusan sampai miliaran rupiah bahkan, dan tidak terpilih. Nah, konteks di daerah kita, di Sangihe sendiri,